QZ8501 yang dilakukan oleh tim penyelam pagi tadi. Kami informasikan kepada Anda bahwa 15 tim penyelam pagi tadi sudah berada di dasar laut untuk melakukan penyelaman dan berupaya untuk melakukan pengaitan sebelum nanti ekor pesawat yang sudah ditemukan di koordinat tersebut akan segera diangkat ataupun di lifting dengan teknik balon. Tim membawa 7 lifting bags, 2 balon yang disiapkan itu berkapasitas angkut 5 ton, 3 balon berkapasitas 10 ton, dan 2 balon berkapasitas 35 ton. Teknik pengangkatan ini diawali dengan penyelaman yang dilakukan oleh 15 penyelam yang berupaya untuk melakukan pengaitan pada ujung-ujung ekor pesawat yang terletak di kedalaman 30 meter di Selat Karimata di Laut Jawa. Sebanyak 15 penyelam terlatih yang bertugas untuk melakukan penyelaman tersebut akan memastikan posisi pengangkatan seimbang. Setelah itu, tim di atas kapal akan segera meniupkan gas lewat kompresor agar lifting bags mengembang seketika, dan dengan cara itu pula lah akan mampu mengangkat ekor hingga ke permukaan laut. Dari gambar yang kita saksikan bersama, terlihat para penyelam berupaya untuk melakukan pengaitan dan memastikan posisi seimbang untuk kompresor bisa sewaktu-waktu mengembangkan balon ataupun lifting bags untuk mengangkat ekor ke permukaan laut dan segera dievakuasi ke kapal yang ada di permukaan. Pengangkatan temuan beberapa objek yang ada di dasar laut perlu memperhatikan beberapa hal. Alam yang selalu berubah membuat evakuasi ini harus diperhitungkan dengan sangat detail. Berikut prosedur yang harus dilakukan. Setelah kapal menemukan objek ataupun benda yang dicari, maka penyelam akan menggunakan perahu karet untuk memastikan dugaan penemuan. Selanjutnya penyelam akan menggunakan perahu karet kemudian menurunkan sinker ataupun pemberat. Setelah sinker dinilai kuat dan tidak bergeser sama sekali, kemudian 2 penyelam turun dengan membawa tali jiwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan jalan kembali untuk ke permukaan. Setelah penyelam menemukan objek yang dicari, kemudian ia akan mengikat objek tersebut. Setelah objek berhasil diikat, kemudian penyelam mencari kemungkinan adanya objek lainnya. Penyelam memiliki waktu yang berbeda. Setelah selesai, mereka pun akan naik ke permukaan dengan kecepatan 30 feet per menit. Jika penyelam berada di dalam air melebihi batas bottom time, maka mereka akan berhenti di kedalaman 20 feet untuk melakukan dekompresi ataupun melepaskan gas nitrogen di dalam darah. Setelah penyelam berada di permukaan, kemudian mereka akan mulai menarik objek yang berhasil mereka temukan di dasar laut. Lantas bagaimana kondisi terkini upaya pengangkatan ekor pesawat AirAsia QZ8501 yang akan dilakukan oleh tim gabungan dari KRI Banda Aceh? Saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Gomer Hutasoid melalui sambungan telepon. Gomer, selamat siang. Hingga saat ini seperti apa proses pengangkatan ekor pesawat? Baik, saudara dan juga pemirsa, di siang ini memang proses evakuasi untuk pengangkatan ekor pesawat AirAsia QZ8501 terus diupayakan oleh tim penyelam gabungan dari TNI Angkatan Laut, di mana dapat kami gambarkan saat ini proses evakuasi masih berjalan dengan cuaca yang cukup baik, dengan keterangan yang baik, di mana saat ini gelombang sendiri ketinggiannya mencapai 3 meter, dan juga dengan arus laut yang cukup bersahabat. Tetapi sampai saat ini penemuan yang masih dilakukan oleh tim penyelam masih terus melakukan pengangkatan menggunakan beberapa rencana
demikian, di mana ada beberapa tahapan. Rencana pertama di mana setelah sejak tadi pagi, terutama pada pagi hari, tim penyelam sudah bersiap-siap melakukan pengecekan di bawah laut untuk mencari kotak hitam. Tetapi sampai saat ini akhirnya rencana tersebut belum dapat dilakukan karena mengingat arus bawah yang cukup sulit untuk ditempuh, kemudian menggunakan rencana kedua di mana akan menggunakan flashback. Dan informasi yang kami terima sampai saat ini kemungkinan penyelam. Baik. Gomer, kami mohon maaf, nampaknya gangguan komunikasi terjadi dan pemirsa kami akan kembali menghubungi Gomer seketika gangguan komunikasi tersebut sudah tidak terjadi lagi dan kita akan menuju ke informasi selanjutnya dari Lanut Iskandar di Pangkalan Bun terkait dengan kedatangan satu kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Saya akan ajak Anda bergabung bersama dengan Adin Fatoni. Adin, bisakah Anda jelaskan paling tidak ciri-ciri fisik dan juga jenis kelamin dari jenazah yang baru ditemukan di sana? Ya baik Abraham dan juga pemirsa, hingga siang hari ini sudah ada 5 jenazah yang berhasil dievakuasi ke Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, di mana 3 jenazah berhasil dievakuasi oleh kapal dari Jepang dan 2 jenazah berhasil dievakuasi oleh kapal milik Basarnas. Dan kelima jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin untuk menjalani identifikasi tahap awal. Dan kami masih menunggu informasi dari rumah sakit terkait dengan apakah kelima jenazah ini nanti akan langsung diterbangkan kembali ke Surabaya. Dan sementara itu kami terus memantau proses evakuasi, baik itu evakuasi badan dan juga ekor pesawat dari AirAsia QZ8501, di mana tadi pagi sudah tim penyelam sudah masuk ke dalam air untuk memberikan balon-balon yang nanti akan digunakan untuk mengangkat ekor pesawat dari AirAsia QZ8501. Dan setelah itu, menurut informasi yang kami dapatkan, setelah ekor pesawat diangkat ke atas permukaan air, maka ekor ini akan ditarik oleh kapal-kapal yang sudah berada di sekitar lokasi pencarian. Sementara kami terus menunggu informasi dari baik itu dari rumah sakit dan juga dari KRI Banda Aceh. Kami di sini para wartawan dan juga sejumlah masyarakat dengan menunggu para jenazah. Kami di sini difasilitasi baik itu pihak Lanut dan juga masyarakat sekitar dengan berbagai makanan dan juga minuman-minuman gratis yang sudah ada sejak hari awal pencarian. Abraham, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Adin, kami sempat kesulitan untuk menghubungi Gomer Hutesoid, rekan kita yang juga berada di KRI Banda Aceh. Kami ingin memastikan apabila seketika ekor pesawat sudah berhasil dievakuasi dan diangkat ke permukaan, dibawa ke KRI Banda Aceh, seperti apa skema pembawaan dari ekor pesawat tersebut? Akankah dibawa ke Pangkalan Bun atau ke Pelabuhan Kumai di Kalimantan Tengah? Menurut informasi yang kami dapatkan untuk sementara ini, Abraham, kedua lokasi ini masih menjadi titik utama dari apakah nanti ekor pesawat tersebut akan dibawa ke Kumai atau dibawa ke Lanut Iskandar, di mana kedua titik ini sudah bersiap-siap untuk menerima kiriman dari ekor pesawat tersebut, apakah nanti akan dibawa ke Lanut Iskandar ataupun ke Pelabuhan Kumai. Sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi dari hal tersebut. Baik, terima kasih. Kita akan menanti informasi tersebut dari Adin Fatoni, melaporkan langsung dari Lanut Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pemirsa, tetaplah bersama Indonesia Terkini. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda kembali dalam Indonesia Terkini. Pemirsa, Badan SAR Nasional hari ini akan fokus mencari kotak hitam pesawat AirAsia QZ8501 di wilayah ditemukannya bagian ekor pesawat. Metode pengangkatan akan menggunakan floating balon, kren mekanik, ataupun penyelaman langsung. Itu tergantung dengan situasi cuaca dan arus laut. Lokasi pencarian terdapat di area prioritas 2, yaitu di Selat Karimata pada kedalaman 35 meter. Lokasi tersebut berjarak dari 103 km dari lokasi hilangnya pesawat. Metode pengangkatan akan menggunakan teknik crane, floating balon, ataupun penyelaman. Ini bergantung pada cuaca dan arus laut yang akan dihadapi para tim SAR. Dan hingga kemarin tim SAR berhasil menemukan 44 jenazah. 41 jenazah sudah berada di Surabaya, sementara 3 jenazah lainnya berada di Pangkalan Bun.
akan kita lakukan konfirmasi dengan upaya-upaya ROV maupun penyelaman kalau arus memungkinkan. Hari ini kita sungguh dihambat oleh karena kondisi arus di dasar laut yang mencapai 5 knot. Ya. Kemudian perkembangan tail atau ekor yang saat ini sudah kita locate, ya. Tinggal kemudian kita selami untuk meyakinkan black box, atau besok rencana untuk mempersingkat waktu akan kita angkat, ya, ekornya. Cara ngangkatnya ada 2 macam, dengan floating balon atau dengan crane yang sudah ada di kapal Cresonic. Floating balon ini didatangkan dari TNI Angkatan Laut. Hari ini sudah berada di Pangkalan Bun, mudah-mudahan besok bisa kita geser menuju ke KRI Banda Aceh dan Cresonic untuk upaya kita. Kalau nanti secara teknis di lapangan akan dilakukan dengan floating balon. Pemirsa, melalui sambungan telepon kami akan menghubungi Muhammad Aga, koordinator kapal MGSG Survey, yang kami mendapatkan informasi bahwa mereka menemukan objek lainnya di tengah screening ataupun pemetaan dasar laut yang dilakukan di lokasi prioritas 2 di Selat Karimata. Kita akan bergabung bersama dengan Muhammad Aga. Selamat siang, Mas Aga. Selamat siang, Pak. Mas Aga, bisa Anda jelaskan objek apa yang ditemukan oleh kapal MGSG Survey? Ya, kami sudah melakukan identifikasi objek dengan menggunakan diver, dan saat ini kita melakukan observasi terhadap korban yang kita temukan di dasar laut. Jadi yang kita temukan di dasar laut itu dapat 2 kursi penumpang beserta jasadnya, Pak. Beserta jasadnya? Betul. Jadi, baik, berarti bisa kami konfirmasi selain objek temuan Anda, ada juga jenazah yang berhasil ditemukan oleh MGS Geosurvey. Betul, Pak. Ini kita selalu berkoordinasi dengan pihak Basarnas. Kami selalu melakukan hal tersebut, dan saat ini kami diperintahkan untuk mengangkat objek tersebut yang berupa 2 kursi dan 2 jasad yang saat ini sudah berada di kapal MGS. Bisa Anda konfirmasi ulang berapa jasad ataupun jenazah yang ditemukan oleh MGS Geosurvey beserta dengan objek temuan tadi? Oke, jadi saat ini merupakan lokasi baru, Pak. Bukan lokasi yang kemarin ekor pesawat, tapi ini lokasi baru yang relatif tidak jauh dari titik ekor pesawat. Kita menemukan satu objek berupa 2 kursi pesawat beserta 2 jenazah yang masih duduk di. Halo Mas Aga. Halo. Ya, Mas Aga, kami ingin Anda mendeskripsikan objek yang Anda temukan. Seperti apa kursi yang merupakan objek temuan dari MGS Geosurvey? Apakah benar bahwa ini merupakan bagian dari kokpit pesawat? Jadi kita sudah melakukan identifikasi di kapal. Kemudian kita memang menemukan adanya bangkai kursi. Bangkai kursi dijumlah 2 buah. Kemudian ada juga jenazahnya di atas kursi tersebut. Saat ini jenazah sudah dievakuasi, tapi masih berada di kapal. Baik, berarti saat ini bisa terkonfirmasi bahwa jenazah berada di kapal MGS Geosurvey. Betul. Bisa kita Kami ketahui sudah berkoordinasi dengan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan KRI Banda Aceh. Nanti akan ada kapal yang jenazah tersebut. Bisakah kita ketahui ciri-ciri fisik dari jenazah, paling tidak jenis kelamin dari jenazah tersebut, apa yang dikenakan begitu, Mas Aga? Kalau dari ciri fisik memang cukup sulit karena lama di. Jadi kita menguasai kemungkinan itu akan pasangan laki-laki dan perempuan. Baik, lantas seperti apa proses evakuasi yang akan segera dilakukan terhadap
objek temuan Anda beserta jenazah yang saat ini berada di MGS Geosurvey. Via apa akan kemudian pengangkutannya ke Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah? Ya, untuk itu kami masih terus berkoordinasi dengan BKD, tapi yang jelas saat ini dinyatakan dari kapal ini, kami terus melakukan koordinasi dengan BKD mengenai penjemputan. Baik, terima kasih Muhammad Aga melaporkan dan bergabung bersama kami dari kapal MGS Geosurvey. Ada temuan objek di sana, dipastikan objek tersebut berupa kursi dengan satu jasad ataupun jenazah yang terikat di kursi tersebut. Dugaan kuat dari informasi yang kami terima bahwa kursi tersebut merupakan bagian dari kokpit pesawat. Dan kita akan telusuri nanti informasinya lebih lanjut pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Terkini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Nikmati perpaduan kopi premium pilihan, susu full cream dan creamer dalam Cafe La Latte. Enjoy the real coffee latte. Chill, Cafe La dulu. Pengembang Agung Podomoro Land semakin mengukuhkan diri sebagai perusahaan yang berkomitmen tinggi untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat Indonesia. Dengan ide-ide yang inovatif seperti Back to the City dan One Stop Living, Agung Podomoro Land ikut membangun negeri dengan produk-produk yang berkelas dan berkualitas tinggi. Saksikan informasi selengkapnya hanya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. Kini Fashion Flag hadir dengan karakter favoritmu. Elsa, Ariel, dan Rapunzel. Mau jadi siapa kamu hari ini? Apapun terjadi, ini negeriku. Di sini aku lahir, di sini tanah air. Tidak ada yang paling dia sukai selain kebaikan. Orang yang beramal salih dengan cara segera, dengan cara cepat akan Allah memberikan balasan kehidupan yang istimewa. Indonesia di TV One memang beda. Yang dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Semangatmu untuk jadi yang terdepan menginspirasi kami menghadirkan Real Mobile 4G LTE pertama di Indonesia. Internetan hingga 100 MB per second di XL sekarang bisa. Ketika kita udah menyandu itu udah nggak ada enaknya sama sekali. Yang ada cuman biar badan nggak sakit. Cuek aja Dani make juga, ya, Erwin make juga, Aksan sekali-sekali juga make. Andra juga ikut nungguin, ikut bercandain gitu. Masih dianggap lucu gitu saat itu. Sebelum beliau mengembuskan napas terakhir, saya bilang bahwa udah, mama pulang aja, udah tidak usah lagi kepikiran Ari karena setelah ini Ari pasti sembuh. 1 jam lebih dekat TV One memang beda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Teh Pucuk Harum itu gak nyangkut di leher. Gak bikin haus lagi, manisnya pas. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya.
Selamat siang, Anda menyaksikan kabar terkini. Posko Krisis Center terus melakukan update data antemortem dengan menghubungi keluarga. Data tersebut terutama pada data DNA keluarga terdekat. Tim identifikasi yang terpusat di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya mengalami kesulitan karena kondisi jasad sudah mulai mengalami pembusukan lanjutan. Untuk mengejar waktu identifikasi, tim antemortem berupaya menggali data di Posko Krisis Center. Polda Jatim juga terus memperbarui data dengan memanggil keluarga korban. Hingga saat ini, 25 korban sudah berhasil teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga, sementara 16 jenazah lainnya masih dalam tahap identifikasi tim DVI. Demikian kabar terkini, terima kasih, sampai jumpa. Busuk haram itu gak nyangkut di leher. Gak bikin haus lagi. Manisnya pas. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Anda baru saja menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Teh Pucuk Harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Waktu itu sama saya, anak saya itu dipukul bagian belakang telinga. Mengungkap peristiwa terkini di masyarakat. Penyelidikan yang penuh dengan intrik dan menunjuk septic tank sebagai tempat pembuangan jasad kakak dirinya itu. Waspada, kriminalitas sekeliling Anda menyingkap tabir. BTV1 memang beda. Anda masih bersama saya, Abraham Silaban. Dalam Indonesia Terkini, pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah untuk mengetahui proses penyisiran yang dilakukan oleh tim gabungan hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan Leo Galuh di Pelabuhan Kumai. Leo, informasi yang kami dapatkan, seketika ekor pesawat dapat dievakuasi, akan segera diangkut menuju ke Pelabuhan Kumai. Benarkah skenarionya sedemikian? Oke. Siang hari ini saya masih ada di Pelabuhan Panglima Utara Kumai untuk membahas tentang pengangkatan ekor pesawat AirAsia 8501. Maksud saya KZ 8501. Di samping saya ada salah satu narsum kami yang bernama Ahmad. Dia adalah Kapten KN SAR Basarnas 224 Jakarta yang akan menjelaskan area-area mana saja yang akan menyisir untuk mencari ekor pesawat AirAsia KZ 8501. Siang Pak Ahmad, bisa dijelaskan Pak area-area mana saja yang akan disisir untuk pencarian ekor pesawat itu? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pencarian ekor pesawat, tim penyelam dari TNI Angkatan Laut ataupun dari kapal geosurvey udah menemukan titik tersebut, nggak dicari lagi, tinggal untuk pengangkatannya aja. Kemudian kalau pencarian itu istilahnya korban yang dari AirAsia tersebut, itu aja yang kita melakukan penyisiran. Kalau untuk ekornya tidak, gitu. Areanya di daerah mana, Pak? Kalau area ekor pesawat AirAsia tersebut jadi sektor 4, sekitar pada bujur 109 derajat, kemudian lintangnya pada 03 derajat itu. Kalau untuk ekor pesawat AirAsia. Kemudian kalau untuk korban yang kita dengar informasi itu pada lintang 04 derajat, kemudian bujurnya itu dari 11 derajat sampai 112 derajat. Itu kalau korban AirAsia itu dia hanyutnya ke timur terus, begitu. Berarti fix hari ini ekor pesawat AirAsia akan diangkat ya Pak ya? Kalau untuk ekor AirAsia diangkat atau tidak, kita tidak bisa menentukan itu karena dari pimpinan kita di Basarnas sendiri yang akan menentukan hal tersebut. Kalau kita sendiri di sini, kita tidak bisa menentukan ekor AirAsia itu diangkat atau tidaknya. Demikian. Berikut wawancara saya dengan Kapten Ahmad. Memang ekor pesawat AirAsia KZ 851 sudah ditemukan. Namun,
untuk kapan akan diangkatnya itu akan menunggu perintah dari berikutnya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Laporkan langsung dari Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan AKBP Cucuk Trihono, Kabak Psikologi Biro SDM Polda Jatim. Selamat siang, Pak Cucuk. Selamat siang. Ya, Pak Cucuk, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita pahami betul bahwa pasca kejadian dan insiden tersebut, keluarga akan mengalami goncangan psikis yang cukup mendalam begitu. Seperti apa metode pendampingan yang dilakukan oleh tim di crisis center di sana, Pak? Baik Mas, terima kasih. Pada prinsipnya pendampingan yang kami lakukan adalah untuk memberikan dukungan atau penguatan dari sisi psikologis dari saudara-saudara kita yang menjadi keluarga para penumpang ini. Beberapa hal yang kami lakukan, kami bersama-sama dengan rekan-rekan psikolog yang lain, yaitu kami yang berasal dari Bak Psikologi Biro SDM Polda Jatim dan bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Psikologi Angkatan Laut dan rekan-rekan dari HIMSI wilayah Jawa Timur itu melakukan pendampingan mulai dari waktu awal terjadinya peristiwa ini sampai dengan saat ini. Ya, pendampingan yang kita lakukan pada intinya kami berusaha melekat dengan korban, ulangi dengan keluarga, dengan para keluarga, dan kami berkoordinasi dengan caregiver atau pendampingan dari pihak AirAsia. Jadi kami koordinasi yang pada intinya tujuan kami sama, yaitu untuk memberikan penguatan atau dukungan penguatan kepada keluarga dari penumpang ini, Mas. Baik Pak Cucuk, kita akan sambung perbincangan ini sesaat lagi. Kita tahan terlebih dahulu, kita harus jeda sejenak. Mirsa, tetaplah bersama dengan Indonesia Terkini. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.